Gue baru banget masang chest strap di dada. Dan nempel action camnya. Agak butuh penyesuaian di video sebelumnya, soalnya action camnya agak ke bawah. Mudah-mudahan sih kalau yang ini pas, jadi nggak terlalu ke bawah banget. Jadi mic itu ada di masker gue taruh, gue jepit. Dan sekarang pukul 5.14 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan baru banget pulang kerja. Terus udah jarang upload juga, karena emang gak setiap hari dibawa si action camnya. Jadi selalu ditaruh di rumah, jarang dipakai. Kebutuhan buat konten doang dipakai. Seperti yang kalian lihat, ini udah sore ya, jam 5:15. Dan resolusi yang dipakai 720p dan fps nya 60. Value nya gua kasih di angka +1, bukan amin ya. Min itu berlaku di resolusi 1080p dan 30 fps, karena di resolusi tersebut dia lebih terang. Jadi value nya wajib dikasih min kalau pagi, siang, atau sore. Min aja banyak, sekitar 0,5 aja, atau -1 boleh. Kenapa dikasih plus? Karena di 720p ini 60 fps, basicnya kan gelap. Kalau malam tuh gelap banget, beda dengan 1080p 30 fps. Jadi mau malam mau sore di 720p 60 fps berlaku, dilakukan. Value nya dikasih plus ya teman-teman. Ya menurut versi gua sih. Nanti saat di editing terserah kalian deh, mau difilter lagi biar agak lebih jelas apa gimana, terserah. Kayaknya harus agak dipoles dikit pas saat pengeditan, karena di 720p ini basicnya dia lebih nggak terlalu tajam ya, lebih kelihatan agak sedikit pucat dibandingkan dengan si 1080p. Jadi agak kurang jelas, kurang tajam lah di 720p ini. Cuman kalau dibandingkan dengan kestabilannya, lebih enakan 720p 60 fps teman-teman, dibandingkan dengan 1080p 30 fps. Minusnya di 1080p 30 fps, minusnya ya, kestabilannya itu agak kurang dibandingkan dengan 60 fps jelas. Tapi kalau dibandingkan dengan resolusinya, tajam enggaknya itu lebih baik di 1080p dibandingkan dengan 720p. Oh, jelas lah ya, dari angka pun udah terpaut jauh. Tapi so far kalau kalian mau cari kestabilan aja sih, lebih baik menggunakan 720p 60 fps. Kalau buat kestabilan, apa sih yang kalian cari gitu ya? Ketajamannya dari hasil videonya atau kestabilannya? Di akal saya ini kalian nggak bisa pengen semuanya gitu ya. Bisa pengen semuanya, kalian didapat di resolusi 1080p 60 fps. Kalian dapat ketajamannya, kalian dapat kestabilannya, minusnya baterainya menguras banyak di 1080p 60 fps. Jadi kalau kalian mau ngambil tengah-tengah ya mendingan pakai 720p atau 1080p 30 fps. Kalau 720p ya gue saranin pakai yang 60 fps aja teman-teman ya, jangan yang 30 fps. Karena di 30 fps itu jelas kestabilannya agak kurang. Udah 720p kehalusannya kurang, ketajamannya kurang, kalian dikombinasikan dengan 30 fps itu makin kurang.
Jadi kita ambil jarak tengahnya aja, 720p di 60 fps. Terserah deh, pas pengeditan kalian mau halusin lagi, terserah. Ya, jadi kalau mau ngambil jalan tengahnya tuh. Kalau gue pribadi, gue lebih sering pakai di 1080p, 30 fps dan 720p, 60 fps. Tergantung mood aja sih. Mau cari yang stabil banget gitu ya, atau gue mau yang ketajamannya cukup. Jadi gue tinggal ganti-gantian aja tuh di antara 1080p 30 fps atau 720p 60 fps. Nah, nanti tinggal kita atur aja value-nya. Bahasa simpelnya kecerahannya ya, yang ada di settingan di Akaso-nya ada kok value-nya. Ada bacaan value gitu. Yakin deh, kalian setiap hari pakai Akaso ini pasti ketemu namanya cocok apa sih, kecocokan gitu ya. Jadi kalian nanti lama kelamaan terbiasa dengan settingan yang kalian pakai sendiri. Oh ternyata ini bagusan ini, oh ternyata ini bagusan ini gitu. Karena gue udah beberapa kali ngeriset gitu. Kalau semisal 720p 60 fps langsung kalian kirim ke YouTube, ya memang dia agak terlihat lebih pucat dan tidak tajam, teman-teman. Ya sekarang buat apa ada editan gitu ya, KineMaster, FN atau apa gitu ya. Mereka sudah menyediakan kualitas yang cukup buat tadinya tidak halus menjadi halus, tadinya tidak tajam menjadi tajam gitu. Kecuali kalian memang mengcompare hasil dari Akaso ini, jadi tanpa kalian edit pun ya memang real nyatanya ya seperti itu gitu. Karena kalian memang tujuannya buat mengcompare atau mereview si action cam yang kalian punya, jadi tanpa editing gitu. Kalau buat daily harian aja ya gue rasa kalian edit ya akan lebih bagus gitu. Ya kita nggak munafik lah ya, kita juga pengen gitu ya hasilnya bagus ya, walaupun si Akaso ini belum bisa memberikan, masih kategori di tengah-tengah, dibilang bagus juga enggak, dibilang enggak juga ya bisa bersaing gitu loh. Punya Akaso ini adalah sebuah tantangan sebetulnya. Tantangan gimana caranya kita mendapatkan hasil yang bagus dengan racikan tangan kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi bukan semata-mata baru beli brok langsung bagus, enggak. Kita harus tahu settingannya dan kita harus beradaptasi lama juga dengan si Akaso ini. Dengan range yang harganya lumayan terjangkau, di bawah 2 jutaan ya, gue rasa ini cukup worth it buat kalian miliki buat hari-harian atau kegiatan sehari-hari gitu ya, buat ngevlog, buat bikin konten-konten seru lainnya. Gue rasa sudah lebih dari cukup buat traveling ya kan, terus buat jalan-jalan, buat naik gunung, ini masih cukup dipakai, masih bagus lah tuh. Jadi kategorinya masih di tengah-tengah ya, antara bagus enggak, dibilang enggak ya bagus gitu, dibilang enggak juga ya cukup dimiliki buat harian tuh. Siapa sih yang nggak pengen punya action cam yang mahal gitu ya, seperti kayak GoPro gitu, GoPro Hero 10 atau 9. Kita kalau ada rezekinya juga pengen banget, cuman kalah dengan kebutuhan lainnya gitu. Kecuali ada duit yang nggak kepake, aduh enak banget tuh beli GoPro. Kenapa gue bilang enak? Karena ya memang sudah teruji juga ya kualitas ya GoPro itu. Tapi kalau yang pas-pasan dengan nggak membuang-buang duit, cuman hanya kebutuhan seperti ini aja sih, ya gue rasa sih Akaso ya pilihan yang tepat. Audionya yang gue pakai ini dari mic eksternal yang di bawah 10 ribuan ya, tetap sama ya, tinggal di combine sama si adapter aja, colokin si micnya udah kelar. Jadi ngedit udah langsung gampang, simple, tanpa harus menggabungkan audionya. Relatif ya, orang sukanya dari audio dari mic yang murah atau langsung dari mic asli bawaan si Akaso, ataupun dari mic Boya ataupun dari mic lain yang di record dari handphone dan nanti digabungin, variasi lah ya. Jadi banyak yang komen tuh, bang kayaknya enakan pakai mic biasa.
atau enakan pakai ini itu ya, variasi lah ya. Gue nggak bisa bilang bagus juga atau gue nggak bisa bilang jelek juga, karena itu memang selera kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin segini aja karena udah cukup lama juga kita ngobrol. Mudah-mudahan ada beberapa poin-poin yang cukup bermanfaat buat teman-teman dengar gitu ya, buat teman-teman lakukan juga. Mungkin request aja, misalnya mau dibikinin video seperti apa, bilang. Kalau gue bisa nanti gue lakukan, kalau nggak bisa ya nggak gue upload. Karena juga sepengetahuan gue tentang Akaso tuh nggak expert banget, biasa-biasa aja. Video yang gue share itu ya selalu video-video yang gue tahu, yang gue rasakan, karena Akaso ini gue pakai buat nggak sehari-hari juga, tapi buat konten. Dan beberapa fitur-fiturnya gue udah lumayan tahu lah ya, beberapa fitur-fitur yang ada di Akaso ini. Jadi yang gue nggak tahu ya gue nggak bakal nge-share ke YouTube gitu, karena nanti takutnya malah jadi malu-maluin. Oke teman-teman, segitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di share kalau misalnya ada yang butuh rekomen Akaso seperti apa, monggo di share. Enggak juga nggak apa-apa, bantu subscribe juga. Lumayan ya, udah 71 subscribe, dikit lagi 100 subscribe. Anjir, 1000 subscribe kayaknya jauh banget ya. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin ya, mudah-mudahan channelnya beruntung. Ya channel ini nggak ngebahas tentang Akaso aja sih sebetulnya, ada beberapa merek-merek elektronik lainnya yang gue pengen bahas juga di sini, tapi nggak jauh-jauh berhubungan dengan si action cam juga gitu teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share jika kalian suka dengan videonya. Gue pamit undur diri, gue Dimas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.